Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum anak-anak belajar, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, siswa mampu membuat rancangan karya dekoratif. Yang ketiga, siswa mampu menentukan keliling bangun datar segitiga dan segi empat. Yang keempat, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi alat komunikasi. Dan yang kelima, siswa mampu menuliskan keberagaman sifat. Di subtema 3, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Silakan anak-anak membuka buku kalian halaman 32. Nah, anak-anak, bagi sebagian orang, ponsel menjadi kebutuhan utama selain pangan dan sandang. Sebelum ada ponsel, manusia berkomunikasi dengan berbagai cara, mulai komunikasi dengan teknologi sederhana sampai teknologi digital. Nah, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu? Untuk mengetahui lebih banyak lagi, silakan anak-anak membaca teks yang ada di halaman 32 ini tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, paragraf ini atau bacaan ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, ini ada 4 paragraf ya. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama berisi ide pokok. Ide pokok digunakan sebagai inti informasi. Jadi, untuk mengetahui ide pokok, perlu menentukan kalimat utama terlebih dahulu ya. Selain itu, anak-anak juga perlu ketahui bahwa gagasan utama, pokok pikiran, kalimat utama itu merupakan ide pokok. Sama ya, ide pokok. Sekarang silakan anak-anak baca ceritanya, lalu anak-anak garis yang merupakan kalimat utama. Yang mana merupakan kalimat utamanya? Di sana ada ide pokoknya. Digaris saja ya per paragraf. Miss Dwi akan memberikan contoh untuk kalimat paragraf yang pertama. Ini ya. Paragraf pertama ini merupakan kalimat utama sekaligus ide pokoknya. Untuk paragraf yang kedua yang merupakan kalimat utamanya ini ya. Silakan anak-anak garis ya. Dan yang ketiga, bantu di sini. Seiring dengan kebutuhan, manusia memerlukan komunikasi jarak jauh. Nah, itu merupakan kalimat utamanya ya, sekaligus ide pokoknya. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, ini merupakan kalimat utamanya, sekaligus ide pokoknya. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak garis seperti yang Miss Dwi berikan contohnya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak buka bukunya halaman 33. Tadi sudah belajar di halaman 32. Sekarang kita lanjut ke halaman 33. Perhatikan kembali bacaan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah,
Tadi Miss Dwi sudah menggaris yang merupakan kalimat utama sekaligus ide pokok dari setiap paragrafnya. Anak-anak harus mengetahui, di sini sudah ada contohnya juga, bahwa kalimat utama paragraf pertama itu komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Nah, dari kalimat utama itu ditemukan ide pokok. Komunikasi digunakan seseorang untuk mengirim dan menerima pesan kepada orang lain. Nah, anak-anak, tadi Miss Dwi sudah menggaris itu merupakan kalimat utama sekaligus ide pokoknya. Karena dalam kalimat utama itu sudah ditulis ide pokok. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat rancangan karya dekoratif. Masih di halaman 33 ya anak-anak. Nah, perhatikan, bentuk televisi dahulu dapat dijadikan ide untuk membuat karya dekoratif. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Nah, coba anak-anak perhatikan TV ini sama tidak modelnya dengan TV yang sekarang? Berbeda tentunya ya. Kalau zaman dahulu TV-nya ada antenanya seperti ini. Mungkin sampai sekarang ada yang masih memakai TV-nya seperti ini. Tapi dari perkembangan zaman, alat komunikasi elektroniknya, TV yang zaman sekarang itu sudah berbeda. Ada layarnya yang lebar, tipis, seperti itu ya. Nah, anak-anak, di sini hanya contoh bahwa TV ini merupakan karya dekoratif TV hias. Karya tiruan TV hias dapat dilihat dari semua sisi. Balok, ada unsur garis, bidang, bentuk, dan di sini tidak ada warnanya ya. Ada titik, garis, bidang, dan bentuk. Nah, bisa diperhatikan contohnya itu, dan di sini juga ada contoh TV yang kedua. Contoh TV yang kedua ya. Di sini ada contoh TV yang kedua. Bisa anak perhatikan ini. Nah, selain itu, mesti menekankan kembali dalam gambar ini ada macam-macam unsur yang ditulis. Unsur-unsur rupa dikatakan di sini ya. Yang digunakan adalah titik, garis, bidang, dan bentuk. Nah, anak-anak, silakan anak-anak mempraktekkan membuat rancangan karya dekoratif seperti TV ini. TV ini ya, dibuat di lembar kosong yang ada di sampingnya. Buat semampu kalian, yang penting ada titik, garis, bidang, dan bentuknya seperti apa ya, berbentuk TV pada zaman dahulu, contohnya seperti ini. Bisa mengikuti ini juga. Baik anak-anak, materi kita yang selanjutnya adalah tentang menentukan keliling bangun datar segitiga dan segi 4. Perhatikan buku kalian halaman 34. Nah anak-anak, apa bentuk permukaan televisi? Coba perhatikan ini ya, perhatikan. Permukaan televisi pada gambar berbentuk bangun datar persegi panjang. Bangun datar memiliki keliling. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi, ya. Bagaimana keliling bangun datar segitiga dan persegi panjang? Nah, perhatikan, ini merupakan segitiga, ini merupakan persegi panjang. Segitiga memiliki 3 sisi. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi segitiga. Sementara persegi panjang memiliki 4 sisi. Ini ya. Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang keempat sisi persegi panjang. Perhatikan bangun datar yang pertama ya, segitiga. Ini namanya segitiga. Bagaimana cara mencari keliling segitiga? Keliling sama dengan panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C.
Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada panjang A, B, dan C. Karena di sini belum ada angkanya, mari kita bersama-sama belajar untuk mengukur ya. Belajar untuk mengukur. Perhatikan, jika kita mengukur garis menggunakan penggaris, kita harus memperhatikan angka 0. Terlebih dahulu, angka 0 itu harus ditaruhnya di sini. Ini angka 0 ya, karena awalnya di sini 0 dan ini 3. Berarti 3 cm. Nah, yang panjang B kita ukur ya. Ya, kita luruskan, kita ukur. Ini 2,5. Biar anak-anak gampang untuk menghitung, Miss Dwi tidak menulis 2,5 di sini. Miss Dwi akan genapkan menjadi 3 di sini. 3 cm. Nah, sekarang panjang yang A itu kita pakai 2 ya. 2 cm. Nah, berapakah keliling segitiga ini? Ingat rumusnya, keliling sama dengan panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C. Berapa panjang A-nya anak-anak? Berapa panjang A-nya? Keliling sama dengan panjang A. Lihat ini panjang A-nya 2 cm ditambah panjang B. Lihat ini panjang B-nya berapa? 3 cm. Tambah 3 cm. Lalu panjang C. Lihat C-nya ini 3 cm. Sekarang kita jumlahkan ya anak-anak. 2 ditambah 3, 5. Ditambah 3, 8 cm. Itu kelilingnya. Sekarang untuk yang persegi panjang sama caranya ya anak-anak ya. Karena belum diketahui di sini angkanya, panjangnya berapa. Kita yang menulis di sini ya. Misalnya yang ini berapa panjangnya? Ya 1,5 ya, 1,5. Kita tulis 2 saja. Kita tulis di sini 2 panjangnya, panjang B 2. Tentu panjang B sama panjang D sama ya, 2. Di sini panjang A-nya berapa ya? Kita hitung ya. Ingat, pertama itu harus di 0 dulu ya. Nah, ini 2,5 lebih. Kita tulis 3 aja ya. 3 cm. Juga cm ya. Ini juga 3 cm karena sama. Sisi atas bawah, panjang di bawah dan di atas. C dan A sama. 3 cm. Sekarang kita jumlahkan. Keliling sama dengan panjang A berapa anak-anak? Lihat di sini panjang A-nya berapa? 3 cm. 3 cm. Tambah panjang B-nya berapa anak-anak? Panjang B-nya berapa? 2 cm. Panjang C-nya berapa anak-anak? Panjang C-nya itu 3 cm. Panjang D-nya berapa anak-anak? 2 cm. Jumlahkan ya. 3 ditambah 2, 5. 3 tambah 2, 5. Berarti 10 cm. Keliling persegi panjang 10 cm. Keliling persegi 8 cm. Nah, sekarang anak-anak perhatikan untuk yang ayo berlatih di sini. Nah, silahkan anak-anak tarik garisnya ya. Tarik garis, tidak usah digambar. Anak-anak tarik garis, lalu tentukan kelilingnya. Tentukan kelilingnya. Mesti berikan contoh yang pertama. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Kita tarik garis ini. Tarik garis dari sini ke sini. Seperti itu ya. Kita tarik garis lagi. Kita tarik garis. Ini. Nah, lalu kita tarik garis yang di sampingnya lagi.
tarik garis ya. Ya. Nah, di sini ini kurang jelas ya. Anak-anak bisa tarik garisnya dengan pulpen yang lebih warnanya lebih gelap. Nah, di sini kita berikan panjangnya 3. Ingat 3 cm. Ini kita berikan panjangnya berapa? Nah, di sini ada 2,5 kita pakai 2 aja ya. 2 cm. Biar anak-anak gampang untuk menghitungnya. Di sini 2 juga ya. 2 cm. Ini juga garis ini ditarik juga ya. Dan yang ini, bangun yang ini segitiga, ini trapesium, ini layang-layang. Belah ketupat, maaf ya. Ini belah ketupat. Nah, ini tarik garis dan tarik garis ya. Di sini kita berikan 4, Miss Dwi berikan ya, kira-kira 4. Di sini 3. Di sini 3. Di sini 3. Nah, di sini kita kasih 2 saja ya, 2 cm. Sisinya sama ini, 2 cm. 2 cm. 2 cm. Nah, silahkan ya, silahkan anak-anak mencari kelilingnya. Keliling bangun datar ini sama-sama ya, rumusnya sama. Keliling sama dengan panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C ditambah panjang D ya, sama ya, gunakan cara ini. Anak-anak, selanjutnya di pembelajaran 2 kita akan kembali belajar tentang menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi alat komunikasi. Nah, di sini kita hanya mengulang kembali bagaimana cara menuliskan informasi. Anak-anak masih ingat bagaimana cara menuliskan informasi? Ya, kita harus membaca terlebih dahulu teksnya tentang perkembangan teknologi alat komunikasi misalnya ya. Kita baca, setelah itu kita cari yang merupakan kalimat utamanya dan inti dari bacaan itu. Setelah itu baru kita tulis informasi yang kita dapatkan dari teks ini ya. Untuk ini anak-anak tidak usah mengerjakan, anak-anak hanya membaca saja untuk menambah pengetahuan kalian. Baca perkembangan teknologi alat komunikasi. Silahkan dibaca ya, itu ada di halaman 35, dibaca. Nah, di sini ada contoh dari kata-kata sulit: perantara, zaman, prasasti, canggih, dan penyiar. Silahkan anak-anak perhatikan dan ingat arti kata tersebut ya. Ini merupakan kata-kata sulitnya. Selanjutnya, ini tidak usah dikerjakan. Ini tidak dikerjakan ya. Ini tidak dikerjakan. Kita lanjut ke menuliskan keberagaman sifat. Anak-anak, manusia memiliki banyak keberagaman. Misalnya, Miss Dwi dan anak-anak semua itu memiliki keberagaman sifat masing-masing. Ada yang riang, ada yang jujur, ada yang rendah hati, ada yang ramah, ada yang sombong, misalnya seperti itu ya. Ini contohnya ada dalam tabel, bisa anak-anak lihat. Di sini Miss Dwi akan memberikan anak-anak tugas. Silahkan anak-anak membuat tabel seperti ini. Ada nama untuk anggota keluarga kalian ya. Nama ayah, ibu, kakak, adik. Kalau punya nenek, kakek, silahkan ditulis juga ya. Tidak usah mencari artinya, tidak usah. Anak-anak hanya mencari sifatnya. Misalnya ayah, pemberani dan penyayang, misalnya seperti itu. Ibu, suka marah tetapi lembut, misalnya begitu. Contoh aja itu ya, contoh aja. Kakak sering ngomel, suka ngomel
tetapi hatinya baik. Misal seperti itu misalnya ya. Itu silahkan anak-anak kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang Miss Dwi berikan ya. Sampai jumpa.